kabar pemirsa, kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Kepolisian Tanjung Balai berhasil menyita barang bukti tindak kejahatan narkotika jenis sabu seberat 6 kg dan 43 butir pil ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan selama 3 bulan terakhir dari 10 orang tersangka. Dalam kesempatan tersebut, Polres Tanjung Balai langsung memusnahkan barang bukti sabu dan ekstasi di hadapan para tersangka. Dan sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti diuji terlebih dahulu keasliannya oleh laboratorium forensik. Selanjutnya, setelah dinyatakan positif narkotika, keseluruhan barang bukti dihancurkan dengan cara direbus, kemudian dibuang ke septic tank agar tidak dapat didaur ulang kembali. Kita ada menangkap 10 tersangka dari 9 laporan polisi. Kemudian barang bukti yang kita sita jenis sabu itu sekitar 6.000, kalau nggak salah 29 tadi, ya, 6.029 gram atau sekitar 6 kilo lebih. Kemudian ada beberapa puluh butir ekstasi yang berhasil kita. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman minimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, Satreskrim dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap 23 kasus 3C dengan 31 orang tersangka. Dari tangan 31 orang tersangka ini, tim khusus anti bandit dapat menyita berbagai barang bukti alat kejahatan, berupa 2 sepeda motor, kunci pas, kunci T, kunci L, tang, dan linggis. Sementara barang bukti hasil kejahatan diantaranya 6 unit sepeda motor, TV, handphone, dan puluhan bungkus rokok. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dari 23 kasus yang diungkap terdiri dari 4 kasus curas dengan 4 tersangka, 16 kasus curat dengan 24 tersangka, dan 3 kasus curanmor dengan 3 tersangka. Dengan total kerugian masyarakat mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Periode dari 11 Agustus sampai dengan 10 September. Dari kurun waktu 1 bulan ini, ya, kita dengan hasil 23 kasus, ya, dengan 31 orang tersangka, dengan perincian curas 4 kasus, tersangkanya 4 orang, curat 16 kasus, tersangka 24 orang, curanmor 3 kasus dengan tersangka 3 orang. Dari 23 TKP ini, ya, di 23 kasus ini kerugian yang dialami oleh korban adalah 301.617 rupiah. Dari 3C ini kita mengamankan 8 unit sepeda motor. Selain meringkus 31 tersangka kasus 3C, Satreskrim Polres Labuhan Batu juga meringkus 11 orang tersangka tindak pidana premanisme di jalanan dengan sasaran korban merupakan para supir angkutan yang melintas di Jalinso. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Nasib sial menimpa MS, oknum pengamen jalanan yang tertangkap tangan usai melakukan aksi penodongan terhadap pengendara sepeda di Jalan MT Haryono Medan, Sumatera Utara. Warga kesal dengan maraknya aksi kejahatan di jalanan, emosi dan langsung menghakiminya hingga babak belur. Pukulan dan tendangan tak henti-hentinya mendarat di kepala dan tubuh warga Jalan Katamso Gang Warna Ujung Medan ini. Tak lama polisi yang sedang melaksanakan patroli berhasil mengamankan tersangka dari amukan massa.
Sebelumnya pelaku menodong korban dengan senjata tajam di Jalan MT Haryono dan berhasil merampas uang korban. Pelaku pun sempat melarikan diri dan dikejar oleh petugas dibantu warga hingga akhirnya ditangkap di Jalan Palangkara, Medan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita uang sebesar Rp600.000 milik korban. Patroli di Jalan MT Haryono, terdengar teriakan orang memanggil rampok-rampok, dikejar oleh warga dan anggota kita ikut mengejar dan tertangkap di Jalan Palangkaraya, samping Kelurahan Pasar Baru. Uang yang diminta diancam, dikerubuti massa, dipukuli massa, kita ambil, langsung kita amankan ke komando kita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Medan Timur dan menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kota Medan membuat tim gabungan dari Polrestabes Medan dibantu personel dari Denpom 1 BB menggerebek 2 diskotik yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika jenis ekstasi. Lokasi pertama yang didatangi polisi adalah diskotik New Zone di Jalan Wajir, Kota Medan. Dari diskotik ini polisi mengamankan belasan orang yang positif menggunakan narkoba serta 4 butir pil ekstasi. Mereka yang diamankan langsung dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Kemudian di lokasi kedua yang dirazia polisi ialah diskotik Le Garden di Jalan Nibung. Diskotik ini kerap kali menjadi sasaran razia polisi karena banyaknya keluhan masyarakat. Ketika polisi mulai memasuki areal diskotik, sebagian pengunjung mencoba melarikan diri untuk menghindari operasi tersebut. Satu persatu pengunjung diskotik tersebut diperiksa, mulai dari barang bawaan hingga ke bawah meja pengunjung. Yang mana ketika memeriksa ke bawah salah satu meja pengunjung, polisi menemukan barang bukti seperempat pil ekstasi sisa pakai yang dibuang pemiliknya. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa urin setiap pengunjung. 4 orang yang duduk di meja tersebut pun langsung diamankan polisi. Setelah dilakukan tes urin, 4 remaja tersebut positif menggunakan narkoba. Selanjutnya polisi juga menemukan seorang nenek bersama teman prianya yang kedapatan menyimpan kaca Pirex bekas pakai narkoba, alat isap sabu, serta 2 paket besar daun ganja kering siap pakai. Pasangan tersebut langsung digelandang ke mobil polisi. Gabungan tadi kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan razia ke tempat hiburan malam. Jadi dari kegiatan tersebut dari hasilnya dapat kita temukan pengunjung yang positif menggunakan narkoba. Selanjutnya seluruh pengunjung yang positif menggunakan narkoba dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lanjutan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pada Operasi Kancil Toba 2020, tim khusus anti bandit atau TKAP Satreskrim dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 27 tersangka yang terdiri dari 24 pelaku curanmor dan 3 lainnya merupakan penada hasil curian. Bahkan 4 diantaranya terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas. Bahkan, 1 diantara tersangka sampai melukai tangan petugas dengan menggunakan besi panjang. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pada operasi kancil ini pihaknya mengedepankan kasus pencurian sepeda motor atau curanmor.
Dan dari 27 tersangka yang diringkus, 2 diantaranya merupakan residivis dengan perkara yang sama. Di mana dalam aksinya para tersangka kerap merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan total kerugian masyarakat ditaksir mencapai 259 juta rupiah. Jadi dari operasi Kancil yang kita laksanakan selama 14 hari, kita bisa mengamankan 27 tersangka, di mana dari 27 tersangka tersebut 4 orang kita lakukan tindakan tegas terukur, di mana 2 diantaranya adalah kasus residivis dengan kasus yang sama. Dan selama 14 hari itu kita bisa mengamankan 28 unit sepeda motor. Seluruh tersangka ini akan dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Inilah Bribka TS, oknum polisi yang bertugas di Mapolda Sumatera Utara yang ditangkap personil Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, diduga sebagai pengedar narkoba. TS ditangkap di kediamannya dan mengamankan barang bukti berupa 2 paket sabu seberat 13,24 gram, 26 butir pil ekstasi, 1 pucuk senjata airsoft gun, uang tunai 45 juta rupiah, handphone serta timbangan elektrik. Setelah diinterogasi oleh petugas, TS mengaku barang bukti narkoba tersebut diperolehnya dari AS. Kemudian petugas memburu AS dan berhasil meringkusnya. Dari saku celananya petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 113 gram. Saat ditangkap tiba-tiba AS pingsan. Melihat hal tersebut petugas langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Setelah diperiksa oleh pihak medis, AS dinyatakan telah meninggal dunia diduga akibat penyakit yang dialaminya. Tersangka 1 yaitu tersangka tumpal, yaitu 26 butir pil ekstasi dan 13 gram sabu-sabu ditambah dengan uang tunai dan airsoft gun. Uang tunai kurang lebih 45 juta. Kemudian dari tersangka 2, Abdi Sanjaya alias Cokna, kita menemukan barang bukti 113 gram sabu atau kurang lebih 1 ons, 13. Jadi cukup banyak barang buktinya. Kronologis kejadiannya di mana pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 ditangkap 1 orang tersangka 1 tadi, yaitu Tumpal Hendrik Ferdianto. Kemudian dari Tumpal Hendrik Ferdianto ini ditangkap dari kediamannya. Setelah itu dilakukan pengembangan dari mana asal barang tersebut, ditemukan barang tersebut. Dari keterangan Tumpal tersebut kita bisa menemukan barang tersangka yang berikutnya, yaitu atas nama Abdi Sanjaya alias Cokna, di mana tersangka tersebut ditangkap di Jalan Umum Pancur Batu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, TS mendekam di RTP Polresta Deli Serdang. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Inilah aksi 3 wanita yang berusaha saat memasuki toko emas di kota Tanjung Balai yang berhasil direkam CCTV. Ketiga pelaku berpura-pura membeli dan mengapit korbannya, dan di saat lengah, salah satu pelaku merogoh isi tas korban. Setelah berhasil, para pelaku langsung meninggalkan toko tanpa membeli.
Namun berkat rekaman CCTV, akhirnya 3 ibu rumah tangga berinisial PO 45 tahun, SY 35 tahun, dan SL 37 tahun tersebut berhasil diringkus tim TK Polres Tanjung Balai di rumah masing-masing di Asahan, Sumatera Utara. Aksi ketiga pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang bolong dan di keramaian. Salah satu pelaku SL saat ditanyai mengaku nekat mencuri karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan membeli paket data internet untuk anaknya selama proses belajar daring. Dan ia pun mengaku sudah ketiga kalinya melakukan aksi pencurian. Hah? Alasan kau mencuri kenapa? Kenapa, Kak? Karena butuh anak sekolah saya mau masuk itu, Pak, pakai paket sekarang sekolah. Pakai paket? Iya. Sekolah sekarang pakai paket, Pak. Jadi ibu itu karena itulah ibu mencuri lah ya. Sudah berapa kali orang ibu ini? 3 kali, Pak. Terkait hal ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian para pelaku saat melakukan aksi pencurian. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku sindikat pencurian dengan pemberatan, yaitu secara bersama-sama. Sebenarnya Oniem dan kawan-kawan melakukan pencurian di toko emas. Di toko emas dengan modus bahwasanya si 4 orang pelaku bersekaligus masuk mengikuti si korban, berpura-pura untuk turut membeli, namun tujuannya adalah untuk mengambil barang milik si korban yang juga hendak membeli di TKP. Lalu kemudian setelah berhasil diambil, ketiga pelaku atau keempat pelaku tidak jadi membeli karena tujuannya adalah untuk mengambil barang milik si korban. Atas perbuatannya, kini ketiga ibu rumah tangga terpaksa merasakan dinginnya sel tahanan kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanakaru berhasil mengamankan ratusan batang pohon ganja siap panen dari sebuah perladangan di Desa Beganding, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terungkapnya ladang ganja ini berawal ditangkapnya seorang tersangka berinisial JST, warga Jalan Kota Cane, Kecamatan Kabanjahi, Kabupaten Karo, saat hendak melakukan transaksi dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 140 gram. Tidak sampai di situ, petugas kemudian mengembangkan penyidikan dan mendapati bahwa barang haram tersebut berasal dari tersangka LS, warga Desa Beganding, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Untuk mengelabui petugas, tersangka LS menanam ratusan batang pohon ganja ini di pinggir jurang yang sangat terjal, yang sulit terjangkau. Bahkan petugas kepolisian yang ingin mengamankan barang bukti kewalahan menjalani medan yang terjal. Menurut Kapolres Tanakaru AKBP Justinus Setio Indriyono, dari lokasi penanaman diamankan sebanyak 246 batang pohon ganja serta 400 gram daun ganja siap edar dengan ketinggian 52 cm hingga 274 cm yang berada pada 5 titik lokasi berbeda dan saling berdekatan. Pengungkapan ladang ganja ini dimulai dengan penangkapan salah satu orang tersangka dengan inisial JT ya. Jadi yang bersangkutan pekerjaan sopir yang akan menuju ke Bandung, di sana ditemukan sekitar 2 on. Kemudian dikembangkan dan berhasil mengamankan tersangka berikutnya atas nama MS. Kita persangkakan pasal 111 ayat 2 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.
Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Tanakaro. Dan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pelaku berinisial DY 47 tahun terpaksa diborgol polisi karena sempat mencoba kabur saat akan diringkus Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai. Kecurigaan polisi terhadap pelaku ternyata membuahkan hasil. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh pelaku, dari dalam celana ditemukan 2 bundalan yang diduga daun ganja kering. Penangkapan pelaku berawal saat petugas Satlantas Polres Tanjung Balai tengah mengatur lalu lintas. Pelaku yang tidak memakai helm diberhentikan petugas. Setelah turun dari motor, pelaku kabur dan langsung dikejar petugas dan berhasil ditangkap. Jadi pada saat personil kita Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai melaksanakan gatur pagi, ada 1 unit sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka dan tidak menggunakan helm. Setelah diberhentikan, ditanyakan kenapa tidak menggunakan helm. Pada saat itu, pengendara langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan personil kita sehingga dilakukan pengejaran. Ya, setelah itu dapat ditangkap kembali. Setelah ditangkap, ditemukan benjolan di dalam kantong celana sebelah kanan dan di dalam kemaluan. Setelah ditanyakan, yang pelaku ini dibawa lagi ke tempat sepeda motor dan dibukakan, ternyata ditemukan, ya kita duga daun ganja kering. Atas perbuatannya kini pelaku langsung diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.